Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nail Saskia dengan NIM 0559258888. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktek 1, yaitu untuk membuat variabel, array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan linked list dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Pembuatan program ini saya menggunakan NetBeans sebagai compiler atau IDE-nya untuk menulis dan menjalankan kode program Java. Program ini dimulai dari method main yang merupakan bagian utama dalam Java. Kemudian semua kodenya akan dijalankan secara berurutan dari atas ke bawah. Pertama, saya membuat variabel bertipe data plot dengan nama struktur baris. Tipe data plot digunakan untuk menyimpan bilangan desimal. Pada Java, penulisan plot diakhiri dengan huruf F untuk menandakan bahwa si variabel ini memiliki tipe data plot. Kemudian saat program dijalankan, nilainya akan disimpan di memori. Selanjutnya, saya membuat variabel bertipe string dengan nama susun kata baru. Variabel bertipe data string ini digunakan untuk menyimpan data berupa teks ataupun kalimat. Setelah itu, program akan menjalankan ke penyimpanan data dalam bentuk array. Berikutnya, saya membuat array 1 dimensi dengan nama 8 angka. Array digunakan untuk menyimpan banyak data dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Setiap data memiliki indeks yang dimulai dari 0. Untuk menampilkan isi array, saya menggunakan perulangan. Perulangan ini bekerja dengan mengambil data satu persatu berdasarkan indeks. Setelah itu, program melanjutkan ke array 2 dimensi dengan nama 2 angka. Array 2 dimensi memiliki baris dan kolom, sehingga bentuknya seperti tabel. Meskipun isinya berupa angka, namun karena instruksi soal meminta tipe datanya string, maka saya memutuskan angka tersebut disimpan di dalam tanda petik. Hal ini menunjukkan bahwa tipe data yang digunakan tetap string, sesuai dengan instruksi dari soal. Untuk menampilkan datanya, di sini saya menggunakan perulangan bersarang. Terdapat 2 looping di sini. Looping pertama digunakan untuk baris, sedangkan looping kedua digunakan untuk kolom. Terakhir, saya membuat linked list dengan nama urutan list angka. Linked list ini merupakan struktur data yang bersifat dinamis, sehingga kita tidak perlu menentukan jumlah datanya di awal. Untuk menampilkan isi dari linked list ini juga saya menggunakan perulangan. Perulangan yang saya gunakan di sini dalam bentuk for each. Perulangannya akan membaca data dari awal hingga akhir dan akan menampilkannya di konsol. Setelah semua kodenya selesai, kemudian saya menjalankan kodenya untuk melihat hasil dari program. Untuk menjalankan programnya, saya menggunakan tombol run pada NetBeans atau dapat juga menggunakan shortcut yaitu C plus F6. Setelah program dijalankan, hasil outputnya akan muncul di bagian bawah. Output di sini dapat dilihat bahwa data dari variabel, array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan linked list berhasil ditampilkan sesuai dengan kode program yang kita buat. Sebagai kesimpulan, program ini mendemonstrasikan bagaimana Java mengelola berbagai bentuk penyimpanan data, dimulai dari variabel tunggal yaitu ada float dan string, lalu beralih ke penyimpanan berkelompok menggunakan array yang ukurannya tetap, hingga penggunaan linked list yang ukurannya lebih dinamis. Semua proses ini berjalan secara berurutan di dalam method main. Perbedaan utama yang bisa kita lihat adalah yang pertama, array lebih efisien jika kita sudah tahu
jumlah dari datanya, sedangkan linked list sangat fleksibel untuk data yang berubah-ubah. Sekian penjelasan dari saya mengenai tugas praktek satu ini. Semoga penjelasan dari saya jelas dan dapat memenuhi kriteria penilaian. Terima kasih atas perhatian Bapak tutor, serta mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam ucapan. Sekian, terima kasih.